Bahkan di dalam surga pun para wali tetap menginginkan sholat ya, karena sholat begitu indahnya bagi para kekasih. Seharusnya tidak hanya masuk ke syariat sholat ya, kita tidak hanya masuk ke syariat, tetapi kita masuk ke hakikatnya. Kita masuk ke hakikat sholat. Jadi yang membuat kita itu nggak khusyuk itu sebenarnya bukan bukan suara yang muncul, bukan pegel, bukan lintasan pikiran, bukan emosi. Tapi yang membuat kita itu kurang khusyuk karena kita menolak realitas itu. Sholat itu ada ada tiga level ya sholat itu. Sholat dari aku menuju aku. Nah, ini sholat level pertama. Yang kedua, sholat dari aku menuju Allah. Yang ketiga, level tertinggi adalah sholat dari Allah menuju Allah. Jadi setiap semua yang terjadi, baik sesuai keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, sesungguhnya dia adalah cara kembali. Dia bukan penghalang. Realitas bukan penghalang kita dari Allah. Realitas adalah wasilah untuk kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman sufi semua, kita lanjutkan ya ke tutorial sholat khusyuk ya. Ya kita tentu memahami as-sholatu itu, sholat itu adalah ritual terpenting di dalam agama. eh, Bahkan oleh para wali, apa keindahan sholat apa namanya begitu luar biasa sehingga para wali mengatakan bahwa nanti kalau aku masuk surga di sana aku mau sholat. Jadi bahkan di dalam surga pun para wali tetap menginginkan sholat ya, karena sholat begitu indahnya bagi para kekasih. Nah, kita sudah memberikan tutorial ya tentang sholat. Kita kemarin ya di konten yang lalu saya sudah memberikan tutorial yang pertama dan kedua, yakni bahwa kalau kita sholat ya, saat sebelum sholat maka tanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini sholat mengapa dan karena apa ya. Jadi ketika seseorang itu sholat karena rindu ya, ketika seseorang itu rindu ketika sholat, maka sholat itu akan otomatis khusyuk ya. Sekali lagi, ketika seseorang itu rindu saat sholat atau rindu kepada Allah, maka otomatis dia khusyuk saat sholat. Ya, jadi syaratnya apa namanya? Syarat tunggal sebenarnya. Hanya untuk melatihnya kita perlu 7 tahap ya. Ya, perlu 7 tutorial sholat khusyuk. Yang ini akan saya lanjutkan ya. Tutorial yang pertama, kita sholat datang karena cinta. Ya. Ini sudah saya berikan tutorialnya. Lalu kedua, syukuri panggilan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial ketiga, yaitu sadari bahwa Allah yang menggerakkan. Nah, begini ya. Saat kita ini sholat ya, ini di bukunya ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 38 ya. Di sini saya tulis ya betapa apa namanya? Bentar ini. Di sini saya tulis ya. Sebelum sholat atau saat sholat ya, kita tuh sering kali merasa begini. Aku sedang sholat. Aku sedang berusaha khusyuk. Aku sedang beribadah. Ya, berkata seperti itu secara lahiriah tentu benar ya. Ya, kita mengaku bahwa aku sedang sholat. Secara lahiriah itu benar. Aku sedang berusaha khusyuk, ya secara lahiriah tentu benar. Aku sedang beribadah, secara lahiriah itu benar. Nah, tetapi secara batin ada kesadaran yang lebih dalam. Jadi kita seharusnya tidak hanya masuk ke syariat sholat ya. Kita tidak hanya masuk ke syariat, tetapi kita masuk ke hakikatnya. Kita masuk ke hakikat sholat. Seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Sholat itu ada ada 3 level ya sholat itu. Sholat dari aku menuju aku. Nah, ini
Sholat level pertama. Yang kedua, sholat dari aku menuju Allah. Yang ketiga, level tertinggi adalah sholat dari Allah menuju Allah. Menuju Allah. Ini adalah level-level sholat ya. Ini adalah level-level sholat. Nah, sholat dari aku menuju aku itu sholat di mana kita merasa bahwa kita yang sholat. Ya, sholat kita merasa bahwa kita yang sholat. Lalu sholat itu bertujuan untuk memuaskan kita yang merasa sholat. Jadi aku yang sholat agar aku begini, begini, begini gitu. Jadi kita sholat tujuannya ya demi aku. Ya, artinya sholat itu dari aku yang merasa sholat menuju aku yang ingin mendapatkan hadiah dari sholat. Itu sholat dari aku ke aku. Lalu yang lebih indah adalah sholat dari aku menuju Allah. Ya, jadi aku yang sholat untuk menuju ridhonya Allah. Ini lebih indah. Nah, ini bukan salah ya. Ini kita bukan ngomong salah benar. Sholat dari aku menuju aku pun itu ya silahkan. Itu nggak masalah. Yang penting sholat daripada nggak sholat ya. Nah, yang paling tinggi adalah sholat dari Allah menuju Allah. Bahwa kita menyadari bahwa saat kita sholat sebenarnya kita sedang digerakkan oleh Allah untuk sholat. Nah, coba jadi kalau kita bicara bahwa aku sedang sholat, aku sedang berusaha khusyuk, aku sedang beribadah itu saya secara lahiriah benar. Tetapi hendaknya kita masuk lebih dalam ke hakikat sholat. Yakni begini, aku bisa sholat karena Allah yang mengizinkan. Aku bisa kiam, bisa berdiri saat sholat karena Allah yang menegakkan. Aku bisa sujud saat sholat karena Allah yang menggerakkan. Nah, hakikatnya jadi kita masuk ke dunia hakikat. Sesungguhnya kita ini sholat, sepertinya aku sedang sholat. Sebenarnya Allah lah yang menggerakkan kita sholat. Sehingga tadi kita akan masuk ke level hakikat terdalam dari sholat, yakni sholat dari Allah menuju Allah. Bukan lagi sholat dari aku menuju aku, bukan lagi sholat dari aku menuju Allah, tetapi sholat dari Allah menuju Allah. Kalau teman-teman bisa menghayati seperti ini, insya Allah sholat akan lebih mudah khusyuk atau apa sholat akan terasa begitu nikmatnya ya. Nah, masalah yang sering terjadi ya, kadang seseorang ingin khusyuk tetapi diam-diam egonya semakin kuat. Ini problem. Ingin berhasil, ingin merasa spiritual, ingin merasakan pengalaman batin tertentu. Nah, sehingga saat sholat itu bukannya egonya semakin lurus, justru ingin ini justru membuat egonya semakin kuat. Nah, bahkan setelah sholat lalu dia menilai dirinya, aku cukup khusyuk, ya, nanti ego kuat lagi. Aku gagal khusyuk juga sama, ego kuat lagi. Nah, kalau kita sholat dengan begini, maka pusatnya masih aku. Kita masih sholat dari aku menuju aku. Ya, kita masih sholat dari aku menuju aku. Kita belum sholat dari aku, dari Allah menuju Allah. Belum sholat ke sana karena fokusnya masih aku. Ya, fokus sholat kita masih aku. Padahal khusyuk itu justru melembut ketika aku, jadi khusyuk itu akan terjadi ketika aku mulai mulai luruh. Ketika aku masih kuat, maka sholat kita masih sholat di level ini dan sholat di level ini ya, sholat di level aku. Sholat dari level aku menuju aku ini sulit khusyuk karena kita berpusat pada ego yang dimana ego itu berisi pikiran, perasaan, kecemasan, kekhawatiran, macam-macam isinya ego. Sehingga ketika kita sholat dari aku menuju aku, kita hanya sholat di level syariat, kita tidak masuk ke sholat dalam arti hakikat, maka sholat kita akan terasa menjadi beban dan kita kurang menikmati sholat. Kita jadi kurang menikmati sholat. Nah, sehingga sebelum saat sholat ya kita itu harus membangun kesadaran semacam ini ya, biar sholat itu terasa indah dan sholat itu adalah kenikmatan tertinggi. Ya, sholat itu kenikmatan tertinggi. Sehingga tadi di awal saya sampaikan bahkan para wali mereka mengatakan bahwa saat nanti saya di surga akan sholat. Jadi bahkan di surga pun tuh
beliau-beliau para kekasih itu inginnya sholat. Nah ini bagaimana cara riadoh, cara kita sholat seperti sholatnya para wali ya. Bagaimana kita sholat seperti sholatnya para kekasih, maka kita perlu membangun kesadaran ini sebelum sholat. Kita membangun kesadaran ya, kesadaran bahwa tubuh ini bukan milikku sepenuhnya. Jadi kita ini merasa punya tangan yang kita pakai ruko. Kita merasa punya punggung yang kita gunakan ruko. Kita apa merasa punya dahi yang kita gunakan untuk sujud. Kita merasa punya lidah yang kita gunakan untuk membaca Fatihah dan membaca tahiyat. Padahal sebenarnya itu semua bukan milik kita. Punggung bukan milik kita. Ya, tangan bukan milik kita, dahi bukan milik kita, lidah bukan milik kita. Bahkan nafas kita bukan milik kita sepenuhnya. Kita ini sering mengaku punya nafas, padahal kita nggak tidak bisa, tidak selalu bisa mengendalikan nafas. Contohnya waktu kita tidur, nafas kita tetap tetap tarikan dan hembusan terjadi tanpa kendali kita. Maknanya bahwa nafas itu sebenarnya ya bukan milik kita. Lisan yang membaca Fatihah sebenarnya juga milik kita, dia milik Allah semata. Gerakan sholat ini juga bukan milik kita. Semua adalah amanah dari Allah. Bahkan keinginan untuk sholat pun itu anugerah. Bahkan keinginan untuk sholat pun itu anugerah. Makanya waktu ada adzan, hayya ala sholah, ayo kita sholat, ayo sholat. Jawabannya itu la haula wala quwata illa billah. Jawabannya tidak ada daya dan upaya kecuali miliknya Allah. Artinya kita ini bisa sholat ya karena anugerah ini. Nah, kalau kita membangun kesadaran semacam ini, maka kita nanti akan tak menghayati bahwa sholat ini sebenarnya yang menggerakkan ya Allah juga. Nah, ketika kita menyadari itu, maka sholat kita nanti akan dari Allah menuju Allah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun ya. Jadi ini kesadaran yang sangat penting yang perlu kita bangun. Nah, sekarang kita latihannya ya, riadohnya. Latihan praktisnya. Saat teman-teman berdiri sebelum takbir, rasakan kedua kaki menyentuh bumi. Lalu coba hayati dalam hati, ya Allah, Engkaulah yang menegakkan kakiku ini. Ya, saat teman-teman mau sholat, ya, coba rasakan teman-teman, ya, bahwa teman-teman bisa menegakkan tubuh ini, bisa berdiri ini yang menegakkan Allah juga. Rasakan bahwa tubuh ini sedang ditopang oleh Allah, sedang ditegakkan oleh Allah. Otot-otot yang kita merasa bahwa otot dan tulang ini yang menegakkan kita, sebenarnya semua itu adalah kehendak Allah juga. Sebenarnya semua itu adalah izin Allah juga. Nanti juga begitu saat membaca Fatihah, ya teman-teman menghayati, ya teman-teman latihan dulu lah di luar sholat teman-teman latihan. Membaca Fatihah coba dirasakan bahwa waktu kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sebenarnya yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Fatihah itu siapa? Yang menggerakkan lidah kita bergerak membaca Fatihah itu siapa? Allah juga sebenarnya. Maka katakan dalam hati, ya Allah, Engkaulah yang mengizinkan lisanku menyebut namamu. Ya. Jadi dirasakan yang menggerakkan Allah. Ya, ini membuat kita menjadi tidak merasa bahwa sholat itu adalah apa namanya menguatkan ego kita. Oh, aku bisa sholat. Ya, kayak tadi sholat dari aku ke aku kan tadi merasa kita yang bisa sholat. Padahal sholat itu sebenarnya adalah sholat dari Allah menuju Allah. Sama ya saat ruku, saat sujud, jangan merasa bahwa aku sedang merendah, tetapi rasakan Allah sedang mengajariku merendah. Coba teman-teman latihan dulu ya sebelum sholat itu. Jadi waktu teman-teman ruku terus dirasakan bahwa sebenarnya kita ini rukuk dan sujud ini yang menggerakkan Allah juga. Pada saat kita sujud juga yang menggerakkan Allah juga. Gerakan sholat bukan hanya kita lakukan, gerakan sholat juga sedang mendidik kita. Rukuk mendidik ego agar tunduk, sujud mendidik kepala agar tidak selalu ingin ditinggikan. Artinya sholat itu sendiri bahkan sebenarnya latihan untuk meluruhkan ego dan itu tujuan dari
dari apa namanya hikmah dari sholat itu sebenarnya di situ. Ya coba nanti teman-teman ya sebelum teman-teman sholat coba teman-teman rasakan ya bahwa rukuk sujud kita itu sebenarnya yang menggerakkan, yang merukukkan, yang menyujudkan itu ya Allah. Nah itu ya jadi itu apa tutorial ketiga bahwa hadirkan kesadaran bahwa Allah yang menggerakkan waktu kita sholat. Latihannya seperti itu, nanti teman-teman bisa latihan. Lalu bagaimana jika kita sulit merasakan, masa kok nggak bisa merasakan seperti itu ya Ustaz? Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa, cukup pahami dan ulangi. Ulangi kesadaran diri. Jika Allah tidak menolongku, aku bahkan tidak mampu mengingatnya. Disadari lagi bahwa kita memang tidak mampu, tidak berdaya jika Allah tidak menolong kita. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Itu maknanya begitu. Nah, sehingga nanti kalau kita ya sholat dengan penghayatan semacam itu bahwa kita sebenarnya bisa sholat itu karena disolatkan Allah, maka kita akan punya kesadaran baru Allah menolongku untuk sholat kepadanya. Nah, sebelum itu kita merasa aku sholat gitu. Tapi setelah itu kita menyadari bahwa Allah yang menolongku sehingga aku bisa sholat. Sebelum sholat, aku berusaha khusyuk. Nah, setelah sholat, Allah membimbing hamba untuk hadir di hadapannya. Allah lah yang membimbing hambanya untuk hadir kepadanya. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi inti dari tutorial ketiga ini, tutorial sholat khusyuk ini adalah jangan merasa sholat adalah kemampuan kita semata. Sholat adalah pertolongan Allah. Ya, Allah lah yang menggerakkan. Nah, dengan demikian ego ini semakin melembut, semakin luruh. Dan ketika ego melembut, semakin khusyuklah kita di dalam sholat. Dan itu adalah kenikmatan terindah. Nah, sehingga kalimat pengingatnya, ya Allah, Engkaulah yang menegakkan, menggerakkan, dan membawaku kembali kepadamu. Nah, itu ya. Nah, itu tutorial ketiga ya, tutorial ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial keempat ya. Kita masuk ke tutorial keempat ya. Tutorial keempat ini sadari semua atas kehendak Allah juga. Nah, gini. Tujuannya begini ya, tutorial keempat ini tujuannya mengubah cara kita memandang apapun yang muncul saat sholat. Bukan hanya berpikir Allah mengetahui ini, tetapi lebih dalam Allah menghendaki ini hadir saat ini. Nah, dengan kesadaran ini hati tidak lagi sibuk melawan realitas ya sekali lagi. Kita jadi tidak lagi sibuk melawan realitas, kita belajar menerima lalu kembali kepada Allah. Ya, ini sesuai ini ya, sesuai judul di awal tadi. Kalau judul di awal kan saya tulis ini, menerima lalu kembali. Nah, ini adalah intisari dari tutorial yang keempat itu. Ya, tutorial yang keempat bahwa sadari bahwa semua itu kehendak Allah juga. Bagaimana lebih rincinya? Baik, ya. Mari, nah ini. Masalah yang sering terjadi saat sholat kita sering berharap semua ideal ya. Suasana harus sunyi, pikiran harus tenang. Ini menurut ego kita kan? Suasana harus sunyi, pikiran harus tenang, tubuh harus nyaman, hati harus lembut dan seterusnya. Ini menurut kita ya. Sehingga karena kita itu mengharuskan seperti itu, mengharapkan suasana harus sunyi, pikiran harus tenang dan seterusnya. Lalu ketika muncul suara, rasa pegel, lintasan pikiran, emosi, atau ingatan lama, kita langsung merasa terganggu. Nah itu karena kita tadi dari awal kita menuntut ideal, hal yang ideal, harus sunyi, harus tenang, harus nyaman. Nah, sehingga ketika muncul suara, ada anak-anak yang tertawa, ada orang yang apa namanya, mungkin menurut kita bersuara yang mengganggu, lalu kita menjadi merasa terganggu. Padahal seringkali yang membuat kita jauh dari khusyuk bukan gangguannya, tetapi penolakan kita terhadap gangguan itu. Jadi yang membuat kita itu nggak khusyuk itu sebenarnya bukan bukan suara yang muncul, bukan pegel, bukan lintasan pikiran, bukan emosi. Tapi yang membuat kita itu kurang khusyuk karena kita menolak realitas itu. Nah, ini kan sebenarnya ya pelajaran umum yang selalu saya sampaikan di Tasawuf Indonesia. Bahwa sebenarnya ya kuncinya itu kita tidak menolak terhadap realitas yang sedang terjadi.
Kita menerima realitas yang sedang terjadi dan itu kita riadui saat sholat. Ya, kita riadui saat sholat. Nah, sehingga kita perlu membangun sebuah kesadaran bahwa apapun yang hadir saat sholat sebenarnya tidak keluar dari kehendak Allah. Ada suara yang muncul, yaitu Allah yang menghendaki juga. Ada pikiran yang muncul, itu Allah yang menghendaki juga. Ada tubuh yang pegel, itu Allah yang menghendakinya juga. Ada hati yang gelisah, Allah yang menghendakinya juga. Bahkan rasa sulit khusyuk itu pun hadir dalam kehendak Allah. Ya, coba kita itu nggak mungkin bisa mendengar suara kalau Allah yang tidak menghendakinya. Kita tidak mungkin punya pikiran ke sana kemari kalau Allah tidak menghendakinya atau Allah tidak mengizinkannya. Jadi semua yang datang, datang dan pergi, sesungguhnya kehendak Allah juga. Nah, sehingga catatan pentingnya, ya catatan pentingnya, menerima bahwa sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah bukan berarti menyerah pada kelalaian, bukan. Bukan berarti mengikuti pikiran yang liar, bukan. Bukan berarti membiarkan diri tenggelam dalam gangguan, bukan. Justru dengan cara menerima, kita akan jauh lebih damai dan tenang. Kalau kita menerima, suara tidak akan mengganggu. Kalau kita menerima, pikiran yang hilir mudik nggak akan terganggu. Kalau kita menerima tubuh yang nggak nyaman, dia nggak akan mengganggu. Kalau kita menerima hati yang gelisah, dia tidak akan mengganggu. Tetapi kalau kita menolak suara, maka sholat kita terganggu. Kalau kita menolak pikiran, sholat kita terganggu. Kalau kita menolak tubuh yang pegel, sholat kita akan terganggu. Jadi sesungguhnya menerima itu justru cara cara terindah untuk masuk ke dalam kekhusyuan sholat. Ya. Jadi justru dengan cara menerima realitas-realitas itu, justru itu cara paling indah dan paling sederhana untuk masuk ke dalam hakikat sholat itu. Karena hakikat sholat itu meluruhkan ego. Dan pekerjaan ego adalah menolak. Maka ketika kita bersedia menerima, maka ego akan luruh. Nah, tetapi jadi pada saat ada, menurut ego kita ada gangguan, ada suara, ada. Lalu kita katakan, aku menerima bahwa ini sedang terjadi atas kehendak Allah. Lalu aku memilih kembali menghadap Allah. Jadi gitu. Ya sudah, saya terima, lalu ingat Allah lagi. Kita jangan menolak atau jangan, karena kalau menolak nanti menimbulkan emosi dan emosi membuat kita lalai dari Allah. Gitu. Ya, jadi kalau kita menolak realitas itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa akan muncul emosi negatif. Nah, emosi negatif jelas justru akan menjauhkan kita, akan membuat kita lalai dari mengingat Allah. Nah, itu ya. Itu kesadaran yang perlu dibangun. Ya, yang perlu dibangun oleh teman-teman semua. Nah, jadi ini biar kita ini sholat itu masuk ke hakikatnya. Tapi kalau kita pakai ideal-ideal, loh, harus begini, harus begini, harus begini. Ya tentu itu boleh sebelum sholat kita menyiapkan diri dengan pakaian ini, dengan wangi-wangian, tempatnya yang rapi itu boleh kan? Kan itu mempersiapkan, mengikhtiari saat gitu itu baik, sangat baik. Tetapi ketika realitas datang kan nggak bisa ditolak. Atau ketika realitas itu datang kan cara terindahnya menerima. Ketika realitas apa delalah ada anak teriak, delalah ada apa suara macam-macam atau adalah ada bau yang tidak enak itu semua datang menjadi realitas dan ketika sudah menjadi realitas jalan utamanya menerima ya kalau belum belum jadi realitas ya dicegah boleh kan belum jadi realitas tapi kalau sudah jadi realitas kita terima. Nah sekarang latihan praktisnya misalnya contoh ya saat terdengar suara luar ketika sholat nih misalnya ada anak teriak-teriak atau ada apa ada suara apa. Kita ini kan kadang-kadang langsung marah. Nah, tetapi harusnya tidak demikian. Kita katakan dalam hati bahwa suara itu pun kehendak Allah juga. Jadi bahkan suara itu membuat kita ingat Allah itu. Itu kan luar biasa ya. Ya, jadi bahkan hal-hal yang menurut ego kita itu nggak enak, malah justru kita bawa, kita jadikan wasilah untuk mengingat Allah.
Ya, ya, justru itu kita bawa, kita jadikan wasilah untuk mengingat Allah. Lalu kembali mengingat Allah. Ya, tidak perlu kita membahas terlalu dalam di pikiran kita itu ya kadang-kadang kan mikir macam-macam ini siapa anak kok gitu, wah ini semacam-macam. Akhirnya pikiran kita terjebak di dalam realitas tadi yang padahal kalau kita terima dia akan justru dia akan menjadi wasilah atau pijakan kita untuk mengingat Allah. Jadi ya cukup sadari, oh iya ada suara lalu terima dan kembali. Kembali itu artinya ya kembali apa menghayati sholat lagi setelah sepersekian detik itu terdistraksi tadi. Nah itu jika ada suara dari luar muncul lalu latihan kedua saat pikiran muncul, misalnya pikiran wah aku kok sulit khusyuk, pikiran kita muncul begitu misalnya. Nah kita harus menyadari bahwa pikiran ini pun diizinkan Allah untuk hadir. Nah, lalu kita ingat ya Allah ya, saya merasa begini. Nah, jadi pikiran yang menurut ego itu gagal khusyuk malah menjadi pijakan kita untuk mengingat Allah. Ya, malah menjadi pijakan kita untuk mengingat Allah. Nah, itu jadi setiap apapun yang hadir ya kita harus memahami bahwa itu adalah dari Allah juga. Nah, itu ya. Lalu latihan ketiga, misalnya kita lagi hati sedang gelisah waktu sholat. Ya katakan bahwa kegelisahan ini pun hadir atas kehendakmu juga ya Allah. Jadi hati gelisah, lalu kita ya begitu. Kita haturkan kepada Allah, ya ya Allah, saya gelisah, ini kehendakmu juga ya Allah. Nah, itu. Jadi orang itu nggak mungkin bisa gelisah kalau nggak dikehendaki Allah. Ya, nah itu makanya ya disadari, diterima, lalu disadari. Justru dengan cara itu kita bisa melampauinya. Maka jangan membenci kegelisahan kita, jangan marah ketika kita kadang-kadang kalau gelisah lalu kita marah kepada pikiran kita, marah kepada perasaan kita. Itu artinya kita menjadikan kegelisahan malah menjadi pusat, menjadikan pikiran dan perasaan menjadi pusat, padahal pusatnya harusnya Allah. Nah, padahal pusatnya seharusnya Allah. Biarkan ia lewat dan tetaplah menghadap Allah. Ya, itu sederhananya begitu. Jadi sederhananya adalah apapun yang hadir memang ya apa yang hadir memang tidak selalu pilihan kita, tetapi apa yang hadir tidak pernah keluar dari kehendak Allah. Maka sikap batin kita mengatakan ini pun dari Allah, hamba terima, lalu kembali kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi apapun yang hadir, ya, apapun yang hadir memang tidak selalu sesuai dengan ego kita. Ya, kita pengennya sholat ya sepi, suasana apa sunyi, suasananya enak gitu. Tetapi tidak selalu apa yang terjadi sesuai dengan kehendak kita. Nah, sehingga kita perlu tadi apa yang hadir perlu dihadirkan kesadaran bahwa apapun yang hadir itu tidak pernah keluar dari kehendak Allah. Nah, sehingga kita menggunakan peristiwa atau fenomena yang tidak enak itu justru kita jadikan pijakan untuk mengingat Allah. Maka kalimat pengikatnya, apapun yang hadir saat ini hadir atas kehendakmu. Hamba menerimanya, lalu hamba kembali kepadamu. Ya, gitu ya. Nah, sehingga tutorial kelima itu sebenarnya ya apa lanjutan dari tadi, terima apa yang hadir, ya. Melatih hati agar tidak panik saat realitas muncul dalam sholat. Setelah kita menyadari bahwa apapun yang hadir atas kehendak Allah, langkah berikutnya adalah menerima. Jadi, pertama tadi tutorial kelimanya kita menyadari bahwa ini atas kehendak Allah. Lalu selanjutnya setelah kita menyadari itu atas kehendak Allah, ya kita terima. Lalu kita terima. Bukan menerima untuk mengikuti gangguan, tetapi menerima agar hati berhenti melawan, berhenti menolak. Karena penolakan membuat kita semakin jauh dari khusyuk. Ya, jadi kalau hati terus melawan, kita akan sulit menghadap. Ya, kalau hati terus melawan, justru kita akan sulit untuk khusyuk. Nah, masalah yang sering terjadi kan kita sering menolak. Nggak boleh berpikir, harus fokus. Kenapa begini? Sholatku gagal. Kita terus menolak seperti itu, tanpa sadar penolakan itu menjadi gangguan baru. Awalnya hanya satu pikiran, tetapi karena dilawan ia menjadi panjang.
pikiran muncul, lalu muncul rasa bersalah, lalu marah, kecewa, tegang, akhirnya sholat terasa seperti pertempuran. Jadi sholat justru membuat kita lelah, sholat justru membuat kita capek. Hmm. Jadi kita harus membangun bahwa menerima itu bukan bukan berarti kalah, justru menerima itu adalah cara kita melampaui. Menerima bukan berarti lalai, menerima justru kita akan lebih mudah untuk membangun kesadaran, untuk menjaga kehadiran gitu. Ya, terima bukan berarti membiarkan pikiran membawa pergi, enggak. Menerima itu justru membuat kita melampaui pikiran. Jadi terima itu berarti ya ini arti dari menerima. Ya, ini sedang hadir, memang sedang ada begitu. Aku tidak perlu membencinya, aku tidak perlu memusuhinya, aku cukup kembali kepada Allah. Ya, jadi ya aku cukup kembali saja kepada Allah. Tidak perlu kita menolaknya. Nah, itu ya. Jadi intinya demikian ya. Jadi tutorial kelima adalah kelanjutan dari tutorial keempat ya. Kalau tutorial keempat kita menyadari bahwa semua itu dari Allah diizinkan Allah, lalu setelah itu kita menerimanya. Nah, makanya waktu kita misalnya ini latihannya ya, kalau ada pikiran ya cukup sadari aku oh ini pikiran. Lalu kita terima ya saya terima pikiran ini. Lalu kembali kepada sholat kita, kembali kepada bacaan, kembali kepada kaifiah sholat gitu. Ya, jadi sholat adalah tempat mengembalikan semua pikiran kepada Allah. Jangan memusuhi pikiran, biarkan pikiran datang dan pergi. Ya biarkan aja, nggak masalah. Justru dengan cara seperti itu kita akan melampaui. Demikian juga ketika muncul perasaan saat sholat jengkel, marah, sedih, gelisah saat sholat, kita jangan tidak perlu memusuhi, menolak kesedihan, menolak ketakutan, menolak kemarahan, menolak kegelisahan. Kita nggak perlu, kita hanya perlu aku menerima rasa ini, hadir. Lalu aku melalui rasa ini, kita kembali kepada Allah. Makanya semua realitas yang hadir itu sebenarnya kan justru saya ulang lagi ya. Jadi sesungguhnya hakikatnya realitas yang hadir entah sesuai ego atau enggak sesuai ego kita sebenarnya adalah cara kembali. Dia bukan penghalang, tapi dia adalah cara kembali. Ya, saya ulang ya. Jadi setiap semua yang terjadi baik sesuai keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, sesungguhnya dia adalah sesungguhnya dia adalah cara kembali. Dia bukan penghalang. Realitas bukan penghalang kita dari Allah. Realitas adalah wasilah untuk kembali kepada Allah. Wasilah adalah pijakan untuk mengingatnya. Wasilah adalah cara apa? eh, Realitas adalah alat tasbih untuk berzikir kepada Allah. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sholat ya suara tidak dijadikan musuh lagi. Ya, dia ya bagian dari realitas kehidupan gitu aja. Ya, nah itu ketika tubuh sedang pegel juga sama. Pegel itu, rasa pegel saat sholat itu bukan penghalang kita menuju Allah, tetapi dia wasilah menuju Allah. Dia adalah ayat untuk mengingat Allah. Dia adalah pijakan untuk kembali kepada Allah. Nah, sehingga nanti kita akan merasa sholat itu menjadi tidak apa justru bukan jadi medan pertempuran antara pikiran kita dan pikiran kita yang lain. Bahwa ini semua hadir, yang datang, yang terjadi di luar sana, yang terjadi di pikiran kita, yang terjadi di tubuh kita, yang terjadi di pikiran kita, yang terjadi di perasaan kita, bukan penghalang menuju Allah. Tetapi semua itu adalah wasilah menuju Allah. Itu adalah alat menuju Allah. Itu adalah tasbih untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, itu ya tutorial sampai ke tutorial kelima ya. Yang insya Allah jika kita mau mempraktekkan maka sholat akan menjadi begitu indah ya. Semoga kita bisa
dianugerahi Allah, sholat yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.